Oke, cek audio aman, video aman. Oke, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di training gratis bisnis online tanpa modal dengan profit sampai dengan tak terbatas tanpa repot stok barang dan packing pengiriman. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Zaidan Rahman. Saya adalah founder dari Elemen Hatch Academy dengan visi untuk menciptakan 1000 bisnis online baru di tahun 2021 dengan cara memberikan mereka ilmu tentang bisnis dan digital marketing yang berguna dan bermanfaat. Kayak gitu ya. Oke, kita mulai materinya. Cepat aja nih. Pertanyaan utama dari judul yang saya bikin di sini adalah, emangnya ada ya bisnis online yang bisa kita buat gitu, yang bisa kita mulai dengan modal yang sedikit atau tanpa modal sama sekali, kemudian profitnya tak terbatas gitu. Emang ada? Udah gitu tanpa repot stok barang dan packing pengiriman lagi. Emangnya ada ya? Gitu ya. Oh, ternyata ada. Ternyata ada, dan ini sudah saya lakukan bersama partner saya sejak awal tahun 2020 lalu. Gitu ya. Tepatnya sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, dan dalam 3 bulan pertama alhamdulillahnya kami bisa dapat profit, bukan omset, profit. Kalau misalnya profit itu udah dikurangi sama modal. Profit sampai 50 juta hanya dalam 3 bulan pertama, alhamdulillahnya ya. Dan semua itu kami lakukan tanpa modal, tanpa repot stok barang, dan tanpa packing pengiriman. Dan bahkan sekarang bisnis online kami udah punya member sampai 250 orang lebih yang membantu penjualan, sampai sekarang profitnya sudah tak terbatas lagi. Jadi kami udah nggak jualan sendiri lagi. Yang kami lakukan cuma inovasi produk dan bikin marketing kit aja. Gitu ya. So bisnis apa yang kita bicarakan di sini? Oke, saya mau perkenalkan kamu dengan sistem bisnis dropship gitu ya. Dan sistem bisnis dropship yang saya sebutin di sini adalah sistem bisnis dropship yang real gitu, yang sebenarnya. Jadi bukan akal-akalan orang kayak, oh ini bisnis dropship, join yuk harganya segini gitu. Enggak gitu. Ya. Jadi ini benar-benar tanpa modal dan profitnya tak terbatas banget, nggak dibatasi kayak di sistem MLM gitu ya. So, kita bahas dulu tentang sistem bisnis online biasa. Kalau sistem bisnis online biasa, itu cuman kayak di pasar aja. Jadi pembeli langsung datang ke pasar, langsung ketemu sama si penjual, kemudian langsung terjadi transaksi antara mereka berdua, antara si pembeli dan penjual tanpa perantara siapapun, gitu ya. Dan ini menguntungkan, ini juga membantu menggerakkan ekonomi, dan ini adalah sistem bisnis online konvensional. Tapi ada permasalahan bahwa kalau kita pakai sistem bisnis online biasa, yang pertama kita harus mikirin tentang stok barangnya dulu nih. Karena kalau zaman dulu kita nggak punya barang, kita nggak bisa jualan. Ya, kemudian yang kedua adalah margin yang kita tetapkan sedikit. Karena biasanya sistem bisnis online biasa itu cuma menjual produk-produk komoditas itu, atau produk-produk yang di luar sana tuh udah banyak gitu, udah menjadi satu dengan keseharian masyarakat kita. Tuh, jadi margin yang ditetapkan sedikit. Kemudian yang ketiga, ini cuma sistem pasar, jadi orang kalau misalnya di satu toko dia nggak suka nih, dia bisa pindah ke toko lain dengan produk yang sama. Kalau di situ nggak suka lagi, dia pindah lagi ke toko lain dengan produk yang sama. Kayak gitu aja terus. Jadi nggak ada yang spesial dari sistem bisnis online biasa. Dan untuk pebisnis baru, yang baru terjun ke dalam dunia bisnis online, ini sangat repot gitu. Karena mungkin kita nggak punya modal yang cukup untuk stok barang, dan kita juga butuh profit yang cukup tinggi gitu. Butuh ngambil margin yang cukup tinggi untuk bisa menghasilkan bisnis yang profitable, yang kayak tadi saya bilang gitu. Bahkan sampai 50 juta dalam 3 bulan pertama. Itu impossible banget kan rasanya. Tapi nggak impossible kok. Maka muncullah kemudian sistem bisnis dropship. Sistem bisnis dropship ini mengakomodasi atau memudahkan para pebisnis online yang baru terjun ke dalam dunia bisnis. Karena yang pertama, kamu nggak perlu repot-repot stok barang gitu. Kamu nggak perlu nyiapin modal yang besar, bahkan tanpa modal sama sekali. Kemudian kamu juga bisa menetapkan margin yang tinggi gitu. Tergantung dengan seberapa tinggi skill kamu dalam berjualan atau berbisnis. So, ada dua sistem dari bisnis dropship ini. Yang pertama adalah kita ngebantuin pembeli atau buyer mencari barang di marketplace. Kemudian kita dapat komisi atau dapat uang jalan lah ibaratnya gitu. Kemudian dari uang yang diberikan sama si buyer ini, kita belikan ke penjual di pasar atau marketplace. Atau yang kedua, kita ngebantuin si penjual untuk dapetin lebih banyak pembeli di tempat ngumpulnya pembeli ini. Kayak misalnya nanti kita akan bahas tentang sosial media seperti Instagram atau Facebook kayak gitu ya. Oke, terus kenapa sih kita harus bisnis dropship gitu? Kayak yang tadi sebelumnya udah saya bilang bahwa di pasar itu semua harga tuh hancur-hancuran. Dan sistem pasar itu kayak, kalau misalnya seorang pembeli nggak suka terhadap toko yang satu, atau nggak sesuai dengan harga, atau nggak sesuai dengan si orang yang jualnya, dia bisa pindah begitu aja ke toko yang lain gitu di pasar yang sama. Karena ya udah, karena semua orang jualan hal yang sama gitu di satu pasar itu. Dan yang disasar adalah pembeli yang memang dia suka main ke pasar kayak gitu. Itu kalau yang marketplace. Yang terpenting adalah harganya dijual di bawah harga standar gitu. Sebagai contoh adalah
kaos polos gitu. Kaos polos bisa aja dijual seharga 150.000 satu piecesnya. Tapi ternyata di pasar cuma dijual seharga 10.000 rupiah. Itu tuh jauh banget di bawah harga standar. Gitu ya. Beda dengan kalau misalnya kita samperin orang di tempat berkumpulnya dia. Kayak misalnya kalau kamu tahu, ketika kamu pergi ke tempat wisata misalnya, kemudian kamu pengen beli souvenir tentang tempat wisata itu, maka harganya akan jauh lebih mahal karena kamu didatengin sama si penjualnya langsung ke tempat wisata yang kamu datengin ini. Jadi kamu nggak perlu repot-repot lagi pergi dan cari barang di pasar, kayak gitu. Tapi dengan harga yang lebih tinggi, ya. Secara nggak langsung, marketplace atau terutama di dunia online ini bisa-bisa mematikan pasar atau mematikan harga pasar. Karena setiap orang yang mau bertarung atau berjualan di marketplace itu harus mau nggak mau nurunin harga jualnya mereka gitu. Sampai-sampai saya khawatir nanti suatu saat harganya akan jadi nol gitu atau gratis atau murah banget gitu sampai-sampai mereka nggak dapat untung lagi sama sekali. Itu yang saya khawatirkan. Sehingga saya mau kita atau kamu sebagai calon-calon dropshipper ini untuk membantu menstabilkan perekonomian gitu dengan cara menstabilkan harga pasar. Dari yang di marketplace ini harganya turun banget, kamu nantinya sebagai dropshipper akan membantu menjual dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan harga standar produk tersebut. Gitu ya. Karena nanti kalau misalnya di kelas online Master Business Dropship kita akan bahas dua jenis. Yang pertama ada cost dan ada profit. Ya, kalau cost adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu, kayak misalnya untuk membuat si produk ini, untuk melakukan marketing dan sebagainya. Dan profit adalah keuntungan yang kamu ambil dari melakukan hal tersebut. Gitu. Kayak misalnya cost untuk membuat kaos polos misalnya harganya 5.000 satu kaos. Kalau misalnya kamu cuma ngandelin cost, kamu jual harga 5.000, maka kamu akan dapat break even doang atau kamu nggak dapat untung sama sekali gitu. Tapi kamu mau dapetin profit dan profit ini kamu mau profit yang tinggi sehingga bisa menjadi pendapatan utama kamu nantinya ya kan. Maka dari itu kamu mau menstabilkan harga pasar dengan menaikkan harga produk sesuai dengan standar dari produk tersebut kayak gitu. Kita ambil contoh misalnya dari marketplace di Shopee, saya nemu produk tas pria gitu ya. Yang menarik adalah ketika saya lihat harga aslinya ternyata 98.700 gitu ya. Saya ngebayangin di awal si penjual ini ngambil profit yang cukup tinggi dari produk ini gitu. Kemudian seiring dengan banyaknya kompetitor di marketplace yang sama, kemudian dia harus nurunin sampai akhirnya harga barangnya cuma jadi 31.500. Kamu bayangin ini turun hampir 60% gitu dari harga produk aslinya. Di satu sisi si penjual ini bakalan dapat profit yang kecil gitu kan. Dari harga asli dia mungkin impor dari Cina gitu kan. Tapi di sisi lain, harga yang murah ini bisa kamu manfaatkan dengan cara kamu dropshipkan produk ini, kemudian kamu jual di tempat nongkrongnya orang-orang gitu kan, yang kemungkinan mereka mau beli produk ini dengan harga yang lebih tinggi, misalnya 2 kali lipat. Misalnya dari harga di marketplace 31.500, kamu jual seharga 63.000. Kalau misalnya kamu berhasil ngejualin satu tas per hari selama 30 hari, maka kamu akan dapat omset sekitar 1,89 juta per bulan gitu. Kemudian kalau misalnya kamu berhasil ngejualin 2 produk gimana? Kamu bisa dapat omset 3.780.000 per bulan gitu. Terus kalau kamu bisa berhasil jualan 5, kamu bisa dapat omset hampir 10 juta per bulan. Itu cuma dari jualan satu produk dan cuma 5 produk aja per hari. Coba kamu bayangin kalau misalnya kamu punya tim penjualan terus kamu bisa ngejualin sampai 10, sampai 20, sampai 50 produk sehari. Berapa omset yang kira-kira akan kamu dapatkan dari setiap hari dalam sebulan? Gitu ya. Kemudian emang gimana sih cara ngejualinnya gitu? Apakah kita tinggal ngambil aja foto produk dari si supplier ini di Shopee atau dari marketplace kemudian kita pasang di Instagram atau dari Facebook? Apakah semudah itu gitu? Tinggal download, kemudian di-upload lagi di Facebook atau Instagram, selesai, langsung banyak orang yang beli, langsung banyak buyer yang datang nanyain produk. No, nggak bisa. Sekarang kamu bayangin kalau misalnya Instagram atau Facebook itu adalah tempat nongkrong orang-orang. Dan kamu adalah anak baru nih di tongkrongan itu. Gitu. Kamu anak baru terus tiba-tiba datang, kamu tiba-tiba ngejualin tas gitu, jualan tas. Menurut kamu gimana perasaan si tongkrongan itu gitu? Pastinya mereka akan bingung loh. Lo siapa? Kok tiba-tiba datang-datang jualan gitu? Jualan produk yang mahal yang kalau gue beli di pasar tuh harganya lebih murah. Lo siapa gitu? Gue nggak kenal sama lo tiba-tiba jualan. Bakalan kayak gitu. So kita punya strategi gitu kan. Orang-orang tuh udah aware, orang-orang tuh udah tahu bahwa ada marketplace seperti Shopee atau Tokopedia di mana mereka bisa beli barang dengan harga lebih murah. Gitu. So gimana solusinya? Supaya kita bisa jualan ke tongkrongan itu dengan harga yang kita tetapkan. Ada beberapa cara, kita mulai dari membedakan diri. Dan cara kita membedakan diri adalah kita membangun brand. Gitu. Kita membangun brand dengan cara kita bisa buat offer yang menarik.
Kemudian dari offer yang menarik itu banyak orang yang tertarik, kemudian mereka membangun sebuah komunitas, mereka suka sama produknya, mereka saling mendukung inovasi si produk ini. Kemudian kita juga bisa membangun koneksi antara kita sebagai brand atau toko online dengan audiens kita atau calon customer kita, kayak gitu ya. Kemudian gimana cara kita membangun komunitas dan koneksi, yaitu dengan cara membangun atau membuat konten yang bermanfaat buat mereka. Sehingga mereka merasa terbantu dengan adanya kita di situ. Kita jadi orang yang gak asing dulu di tongkrongan. Gimana caranya? Kita ngasih konten dan value yang bermanfaat. Dengan kita ngasih konten yang bermanfaat, kita akan membangun interest dari si tongkrongan yang kita join ini gitu. Dari orang-orang di Instagram atau Facebook yang tiba-tiba kita datengin. Kita mau jadi teman dulu buat mereka. Ketika mereka udah nyaman sama kita sebagai brand atau toko online, mereka akan dengan senang hati beli apapun yang kita jualkan. Kayak gitu. Itu adalah strategi yang nantinya akan saya ajarkan di dalam kelas online Master Basic Dropship. Sebagai contoh, misalnya, kamu adalah seorang user Instagram. Kalau kamu disuruh milih antara profil Instagram ini dengan profil Instagram yang ini, kamu lebih milih yang mana untuk di-follow? Saya yakin kamu akan lebih milih follow yang kedua ini. Kenapa? Karena yang kedua ini dia provide konten gitu. Dia bikin konten tentang lifestyle pria gitu misalnya. Tentang lifestyle orang-orang. Bukan cuma jualan tas doang. Karena kalau cuma jualan tas, apaan sih gitu. Masa setiap dia datang dia jualan? Kamu bakalan ngerasa risih dengan adanya dia sebagai seorang penjual, bukan sebagai seorang kawan. Tapi kalau yang ini, dia setiap hari nunjukin bahwa ini fashion, ini trend fashion hari ini. Terus besok dia nunjukin lagi, ini trend fashion hari ini. Besoknya kayak gitu lagi, ini trend fashion hari ini. Gitu ya. Sehingga dia ngasih kita alasan lebih banyak gitu untuk nge-follow dia, dan nantinya ketika kita udah nyaman sama dia nawarin produk dia, kita akan dengan senang hati beli produk dari dia gitu kan. Konsepnya kayak gitu. So, yang mau kamu lakukan adalah daripada kamu bikin akun jualan kayak gini, kamu cari tahu nih siapa nantinya audiens kamu, kemudian kamu bikin konten buat audiens kamu itu. Ya. Kayak misalnya di akun yang fashionbeans.com ini. Tujuan kamu melakukan itu adalah kamu mau memenangkan pasar. Kamu mau punya influence atau pengaruh di tongkrongan ini, di Instagram ini, di Facebook ini, di kalangan orang-orang yang suka dengan produk ini, gitu. Di kalangan orang-orang yang suka dengan bidang ini. Kayak gitu. Oke. Dengan cara itu, kamu nantinya bisa membedakan diri dengan karakter brand kamu yang dekat gitu dengan mereka, yang otentik, asli. Kamu juga tanpa sadar telah membangun komunitas dengan cara berbaur bersama mereka, yaitu followers-followers kamu dan orang-orang yang bermain Instagram gitu ya. Kemudian setelah itu kamu buat offer yang menarik dan memberikan value, dengan memberikan konten berdasarkan permasalahan mereka, dan kamu juga membangun interest gitu dengan konten-konten yang kamu buat itu. Oke. Dan hal ini disebut dengan value based content marketing atau konten marketing yang biasa kamu dengar, dan nanti kamu akan belajar lebih banyak di dalam kelas online Master Business Dropship yang diadakan sama Elmin Hatch Academy. Nanti akan saya sebutin. Ya. Yang membedakan antara penjual biasa dengan pebisnis adalah relationship dengan customer gitu. Kalau pebisnis asli, pebisnis yang sesungguhnya, dia peduli dengan customers. Karena dia sadar bahwa dia tuh bukan apa-apa tanpa customers. So, yang jadi nomor satu buat dia adalah gimana caranya dia bisa memanjakan customers dia. Atau kawan-kawan tongkrongannya dia, gitu ya. Dia mau menjual hasil, dia bukan menjual produk. Gitu. Dia nggak menjual tas, dia menjual lifestyle. Dia nggak menjual skincare, dia menjual kulit yang halus, kulit yang mulus. Dia nggak menjual sepeda, dia menjual tubuh yang bugar dan sehat. Kayak gitu. Pada akhirnya dia yang akan memenangkan pasar, bukan sekedar dia ngejualin banyak barang, ya. Karena kalau kita cuma menjualin banyak barang, kita sama aja kayak penjual-penjual yang ada di pasar, di marketplace. Tapi kalau kita memenangkan pasar, kita memenangkan hati mereka, kita memenangkan hati teman-teman kita, gitu. Sehingga ketika misalnya kita ngajakin mereka travel nih, jalan-jalan, mereka mau ikut. Ketika kita ngajakin mereka belanja, mereka mau ikut. Kayak gitu. Dan itu yang saya ajarkan nantinya di dalam kelas online Master Business Dropship, gitu ya. Oke, dan yang pertama kali harus kamu lakukan ketika kamu memulai value-based content marketing adalah kamu harus bisa ketahui dan pahami permasalahan audiens kamu gitu. Misalnya audiens kamu adalah orang-orang Jakarta yang dia sering bepergian keluar rumah gitu. Kamu tahu di Jakarta polusinya banyak banget gitu, banyak debu, kemudian udaranya panas. Apa nih kira-kira yang mereka butuhkan sehingga mereka nggak perlu merasakan itu semua? Atau at least salah satu dari semua permasalahan itu. Misalnya permasalahan di polusi dan debu, gitu ya, sehingga debu dan polusi nggak perlu masuk dalam paru-paru, tapi mereka bisa tetap nyaman, gitu, dalam bernafas. Oke, so yang pertama-tama adalah kamu bisa berikan tips dan nasihat untuk menyelesaikan permasalahan mereka yang tadi dengan cara kamu bikin konten. Entah kamu bikin konten video kayak gini atau kamu bikin desain,
kayak yang dilakukan sama orang-orang, microblog atau single video atau quotes atau tips and trick atau list 1 2 3 4 5. Yang penting kamu bikin konten sehingga mereka merasa terbantu dengan konten kamu, gitu ya. Sehingga mereka merasa nyaman dan respect bahwa kamu ada di situ untuk memberikan mereka manfaat. Kemudian selanjutnya kamu bisa berikan juga offer, yaitu berupa produk dan bonus-bonus tertentu. Misalnya untuk permasalahan polusi dan debu, kamu bisa berikan offer tentang masker N95 yang dia itu ada bolongannya gitu. Yang fashionable dan dia juga membantu untuk bernafas dengan lebih lega. Beda sama masker-masker biasa yang bikin sesak nafas malah. Kayak gitu. Dan bonus, misalnya bonusnya adalah masker biasa gitu, masker medis atau masker scuba atau masker apa, atau kamu juga bisa kasih bonus teh herbal atau apapun lah. Sehingga mereka selain beli masker, mereka juga dapat bonus yang bikin mereka merasa tambah nyaman lagi sama kamu. Kayak gitu. Yang penting itu bisa membantu mereka menyelesaikan permasalahan mereka. Contoh lain adalah misalnya ada permasalahan orang kota, misalnya yaitu hidup mereka tidak teratur, kemudian waktu mereka banyak terbuang sia-sia, dan pada akhirnya produktivitas mereka rendah. Oke, okay? So ini adalah permasalahan yang dialami sama mereka gitu. Apa value yang mau kamu berikan terhadap orang-orang yang punya permasalahan ini? Oh, yang pertama mungkin saya akan ngasih tentang tips manajemen waktu. Manajemen waktu yang baik itu kayak gimana? Kemudian tips tentang membuat to-do list, kemudian tips tentang membuat jurnal, kemudian saya pengen bikin blog nih, atau saya pengen bikin podcast, tentang cara menggunakan aplikasi to-do list di HP, atau cara menggunakan sticky note untuk membagi waktu dan lain-lain. Ini saya bikin dalam bentuk konten. Dan konten yang saya buat mungkin berupa konten Instagram, konten di Facebook, ataupun podcast dan video di YouTube. Kayak gitu ya. Kemudian setelah saya banyak memberikan konten, saya mulai memberikan offer ke mereka. Yaitu adalah mungkin offer yang saya berikan adalah produk tentang buku to-do list harian dan buku bacaan, bonus buku bacaan atau e-book gratis dan panduan untuk menggunakan si buku to-do list ini. Seharga cuma 69.000. Gitu ya, ini udah harga diskon dan kemudian mereka bisa dapetin lebih banyak daripada cuma sekedar buku harian aja. Atau saya juga bikin offer berupa kelas online tentang manajemen produktivitas. Dan dengan kelas online itu saya berikan juga bonus tentang workbook gratis seharga 149.000 dan akses grup mentoring selama 1 tahun. Wah, ini bonusnya menarik banget gitu. Apalagi kalau kamu berhasil establish expertise bahwa kamu adalah orang yang expert di bidang itu. Dan cara kamu menunjukkan bahwa kamu adalah expert adalah dari value yang kamu berikan ke mereka gitu. Kalau mereka melihat kamu sering memberikan value tentang manajemen waktu, maka mereka akan berasumsi bahwa oh kamu tuh memang pandai dalam manajemen waktu gitu. Sehingga ketika kamu nawarin tentang kelas online manajemen produktivitas, mereka udah percaya dan akhirnya mereka mau beli akses kelas online itu dari kamu. Kayak gitu ya. Oke, so rangkumannya adalah kamu harus kurangi hard selling. Kamu harus perbanyak value yang kamu berikan dengan konten yang kamu buat, dan kamu harus membangun brand dan komunitas yang loyal sama kamu. Kamu buat mereka nyaman sama kamu, kemudian nanti baru kamu tawarkan offer kamu secara perlahan. Gitu ya. Jangan, pokoknya hindari banget hard selling. Kalaupun mau jualan, jualan secara perlahan. Gitu ya. Berikan mereka hasil yang mereka inginkan, bukan cuma sekedar kamu jualan produk. Janjikan sama mereka, kalau mereka beli buku tulis ini, mereka akan bisa mengatur waktu mereka dengan lebih baik, sehingga produktivitas mereka akan meningkat. Bukan cuma sekedar kamu jualan buku to-do list aja. Kayak yang tadi udah kita bahas itu ya. Oke, kenapa kamu mau melakukan ini? Karena konsepnya adalah people like to buy, but they hate to be sold. Atau orang-orang tuh suka belanja. Orang-orang tuh suka belanja. Mereka tuh kalau disuruh belanja tuh mau. Tapi mereka nggak suka kalau dijualin. Itu adalah alasan kenapa kalau ada salesman datang ke rumah kamu, nawarin produk, kamu bakalan usir dia jauh-jauh. Karena kamu nggak suka dijualin. Padahal kalau kamu nggak dijualin, mungkin kamu bakalan tetap beli produk itu gitu. Di marketplace atau di orang lain yang kamu lebih nyaman. Kayak gitu ya. Berarti kita harus bikin karakter brand dong. Kita harus ngebangun komunitas dong, ngebangun eksistensi di Instagram dong. Kemudian tadi saya nyebutin tentang gimana cara hard selling yang bagus gitu, yang nggak terkesan kayak hard selling. Kemudian gimana cara menggunakan Instagram Ads, kemudian cara desain konten yang menarik gimana. Bahkan gimana sih cara mencari solusi dari permasalahan audiens berupa produk yang berkualitas dan tanpa modal yang bisa di scale up, itu tuh gimana sih? Gitu ya. Bahkan apakah bisa gitu dari semua yang saya buat ini bisa saya bikin autopilot atau tanpa saya ada di situ bisnis ini bisa tetap jalan? Apakah bisa? So solusinya apa? Solusinya adalah saya memberikan kamu one time offer. Oke. Buat kamu yang nonton video training ini sampai 24 jam ke depan, saya akan memberikan kamu akses kelas online yang membahas tentang semua itu, tentang membangun karakter brand, membangun komunitas, sampai membangun toko online yang autopilot, dan hanya berbasis Instagram, tanpa website, tanpa hosting, tanpa iklan yang banyak.
Kelas online Master Business Dropship membangun kerajaan bisnis dropship autopilot ini, harga total investasi aslinya adalah 3.800.000. Kenapa? Karena di dalamnya ada lebih dari 7 modul pembelajaran senilai 700.000, kemudian lebih dari 10 workbook, kemudian ada bonus template juga tentang slip gaji, nota, invoice, kemudian konten kalender, kemudian dokumen keuangan bahkan. Kemudian ada webinar tambahan juga tentang Instagram organik, tentang cara scale up bisnis dan banyak lagi. Kemudian kamu juga akan mendapatkan akses webinar pekanan dan bulanan rutin yang saya dan partner saya akan berikan ke kamu setiap pekan atau setiap bulan senilai 1.500.000 dan grup diskusi di Facebook dengan total Rp3.800.000. Tapi khusus buat kamu sampai 24 jam ke depan nih, saya berikan harga akses khusus dengan total investasi Rp149.000 saja. Kalau kamu tertarik, kamu bisa menuju ke website bit.ly/jadi master business. Jadi master bisnisnya kapital, gitu ya. bit.ly/jadi master business. Oke, kita buka sekarang bit.ly/jadi master business. Di dalam halaman ini, kamu akan mempelajari strategi bisnis saya dan partner saya membangun kerajaan bisnis online tanpa modal hingga profit 50 juta dalam 3 bulan. Hanya dengan ilmu bisnis dropship yang beneran, bukan dropship yang bohong-bohongan. Oke? Kalau kamu scroll ke bawah, nantinya kamu akan menemukan bukti-bukti testimoni dari member-member, kemudian transferan setiap hari, senilai ratusan ribu sampai jutaan rupiah, kemudian isi materi kelasnya pun kamu bisa lihat, mulai dari modul 0 sampai dengan modul ke-7 dan semua bonus-bonus yang saya siapkan juga, seperti free webinar pekanan bulanan yang tadi saya bilang, dan kupon diskon kelas Elmin Haj Academy selanjutnya sebesar 10%. Oke, ini cuma buat kamu yang berinvestasi di kelas online Master Business Dropship ini. Hanya dengan 149.000, kamu tinggal klik, ya saya mau gabung sekarang, nanti kamu akan langsung masuk ke WhatsApp, admin, dan kamu bisa langsung lanjutkan administrasi selanjutnya. Oke, so nama saya Zainur Rahman, selamat belajar dan selamat berbisnis.